kepada Ustaz Muhammad Aslam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ini Pak, ini karena disiapin kursi ya, saya duduk di atas ini yang tua-tua di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Al-Mukarram yang saya muliakan Bapak Imam Masjid Al-Jihad dan segala pengurusnya, begitu juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, begitu juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang mana kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang sama-sama mencari ridha Allah dan mengharap daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai tausiahnya ini, maka yang pertama kali kita tanamkan dalam hati kita yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk di sini supaya majelis kita, duduk kita sampai maghrib nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bareng-bareng niat iktikaf di dalam hati. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niat itikaf, nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nawaitul i'tikaf. Maka dalam sebuah hadis ceritakan yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia ini duduk di masjid menunggu sholat maghrib sehingga sampai sholat isya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kirim satu malaikat setiap orangnya, yang mana malaikat itu akan mendoakannya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah fulan bin fulan, ya Allah, ya Allah rahmatilah fulan bin fulan, ya Allah, hatta yuhdis, kata Rasulullah, sampai dia, kalau dia ini tidak hadas mulai sampai maghrib, mulai dari maghrib sampai isya, maka malaikat itu akan doakan kita terus, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai waktu isya. Hadirin, bagaimana ini? Yang doakan adalah malaikat. Kita sering mendengarkan bahwasanya doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah doa dari lisannya hamba yang tidak pernah maksiat. Kalau kita ini
Nah, kalau kita ini gimana? Maksiat terus apa enggak? Nah, mulutnya setiap hari ketemu kawannya, gunjing kawannya, bicarakan keburukan tetangganya, membicarakan keburukan teman-temannya. Nah, bagaimana doa kita mau makbul? Bagaimana doa kita ini mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan duduknya kita di majelis ini menjelang menunggu salat Isya, Allah kirimkan hambanya malaikat rahmat yang akan selalu mendoakan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allahumma. Bukan hanya itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis yang mulia ini, maka dikatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul seorang hamba yang mana di dalamnya tersebut disebutkan nama-nama Allah dan mereka saling mengajarkan, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan jiwa, hatinya itu ayem, tentrem, wa ghasiyatuhumur rahmah, dia diliputi dengan rahmat-rahmatnya Allah, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat membangga-banggakan nama-nama kita di langit sana. Para malaikat kumpul semuanya, Masya Allah, fulan bin fulan sedang duduk di majelis ilmu, sedang duduk di majelis taklim, maka fulan bin fulan ini adalah termasuk nanti kelak menjadi ahli surga. Allahumma. Nama-nama orang tuanya dibanggakan semua di hadapan para malaikat. Bukan hanya itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk kita di sini, walaupun kadang-kadang agak ngantuk-ngantuk, malas-malas sedikit, ini adalah majelis pengampunan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, rasa syukur kita kepada Allah, insyaallah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang membuat majelis seperti ini. Rasulullah, para sahabatnya sedang kumpul-kumpul membuat satu majelis. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal. Dia datang di majelisnya Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Maka ketika melihatnya, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Jadi Rasulullah SAW itu wajahnya sangat putih, sehingga saking putihnya urat-uratnya di dekat dekat matanya kelihatan. Maka ketika Rasulullah SAW berubah wajahnya merah, maka akan tampak di sini urat-uratnya beliau. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki itu duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu duduk bersama Nabi mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa lama majelisnya Rasulullah pun selesai, maka laki-laki itu pergi dari majelisnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah lagi wajahnya, gembira sekali, sehingga saking gembiranya beliau senyum sehingga sampai tampak gigi geraham beliau, saking gembiranya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun heran. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika ada laki-laki yang datang tadi ke sini di majelis kita ini, wajah engkau berubah merah, sedih, dan ketika selesai majelis melihat laki-laki itu tadi engkau gembira ya Rasulullah?"
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya laki-laki tadi itu datang ke majelis ini membawa segunung daripada dosa-dosa. Maka ketika dia duduk di majelis ini, kemudian dia pulang, maka dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semuanya." Maka aku pun gembira melihat sahabatku, melihat orang tadi yang dia ini diampuni oleh Allah, dosa-dosanya habis bersih semuanya. Semoga duduk kita di majelis ini, pulang kita dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama kita syukuri adalah dalam hati kita adalah nikmat yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Ini adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam inilah maka manusia ini akan menjadi orang yang akan beruntung dunia dan akhirat. Dengan nikmat Islam dan iman inilah maka manusia ini dia ini akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita ini hidup di dunia ini sedang menunggu untuk kehidupan akhirat, yang mana nanti kelak di akhirat orang yang mempunyai iman, mempunyai Islam di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan raja-raja di surganya Allah. Maka nikmat iman dan Islam ini sangat besar hadirin. Nikmat iman dan Islam ini sangat besar. Maka diceritakan hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun yang terjadi pada seorang iman, seorang Islam, keadaannya apapun, maka dia ini akan selalu mendapat keberuntungan. Ajaban ala amril mu'minina kullahu khairul lahu khair. Ajaban an amril mu'minina khairan kullah. Idza asabathu khairan fasakara fakana khairul lah. Wa in asabathu sarran fasabara fakana khairul lah. Maka sungguh heran keadaannya orang iman ini. Keadaannya orang iman ini selalu menguntungkan dalam kehidupannya. Ketika orang iman ini, mereka ini diberikan kebaikan, kemudian dia syukur, maka itu adalah baik buat dia. Ketika dia ini diuji oleh Allah, diberi ujian, diberi cobaan, maka dia sabar, maka itu akan menjadikan kebaikan baginya. Maka intinya apa? Allah Subhanahu wa taala, orang kalau di dalam hatinya ada iman dan Islam, dianya harus syukur, karena apapun keadaannya pasti dia akan menjadi orang baik. Orang iman kaya, dia rajin sedekah, rajin berbuat baik, dia gunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, maka itu akan mendapatkan daripada pahala dan mempunyai derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang iman, dia ini miskin, tidak punya apa-apa, dia sabar, tidak pernah mengeluh. Maka dengan kemiskinannya hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu dia ini akan meningkatkan derajatnya. Kelak di akhirat dia ini akan lebih dahulu masuk surga 500 tahun daripada orang-orang kaya hadirin. Orang iman sehat, dalam keadaan sehat,
maka dia gunakan kesehatannya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk taat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatannya dia gunakan untuk taat, ibadah, maka itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, menjadikan dia asbabnya masuk surganya Allah. Ketika orang imani dalam keadaan sakit, dia ridho dengan ujiannya, maka dia sakit, dia sabar, ridho dengan sakitnya, dan dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya ini akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Maka kita tuh jadi orang iman tuh syukur apapun keadaannya. Kalau kata orang Jawa, sak tibone, apapun keadaannya, sak jatuh bangunnya, itu adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah syukur dalam hati. Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita syukuri. Man shalla fil masjidi, barang siapa yang salat di masjid, fa khutwatun lahu tamhu hasayah, kata Rasulullah, maka setiap langkahnya itu akan menghapus daripada dosa-dosanya. Kita berangkat ke masjid 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, fa khutwatun lahu tuqalabu biha hasanat. 1 langkah lagi yang dia berangkat ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa-dosanya, 1 langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Berapa langkah kita berangkat dari rumah ke masjid ini? Setiap langkahnya akan diampuni dosa, setiap langkahnya dinaikkan derajatnya, diberikan kebaikan. Masya Allah. Inilah orang iman tuh, Masya Allah. Sangat-sangat syukur kita ini harusnya. Bukan hanya itu, kita datang ke masjid, mendengarkan azan, kemudian kita jawab daripada azannya seorang muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah SAW, fa inna likulli harfin mi'atu, fa inna likulli harfin alfi hasanatin. Maka setiap hurufnya kita menjawab azan, itu akan dihitung oleh Allah 1 juta kebaikan. Allah. Setiap hurufnya kita menjawab azan, itu Allah Subhanahu wa taala hitung 1 juta kebaikan. Maka pada waktu itu sahabat Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, hadza lin nisa." Ini untuk perempuan ya Rasulullah, bagaimana untuk laki-laki? Ini pahalanya untuk perempuan, bagaimana untuk laki-laki ya Rasulullah? Fa inna lirrijali di'fani, kata Rasulullah, maka untuk laki-laki dia akan mendapatkan 2 pahala, 2 kali lipat. Berarti pahalanya berapa? 2 juta kebaikan. Masya Allah. Baru jawab azannya aja itu. Langkahnya menuju masjid dapat pahala, dengarkan azan penuh pahala. Ketika dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lewat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Masya Allah. Baru jawab asyhadu an la ilaha illallah sekali, dosa kita yang akan datang, yang telah lewat, Allah akan ampuni.
Bagaimana kalau kita nih jawab azan 5 kali sehari? Tapi sayangnya kan kita selalu lalai. Pas azan Allahu Akbar, volumenya musik tambah dibesarin. Wah, semakin azannya kencang teriaknya, semakin dangdutnya kencang full volumenya juga. Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini selesai azan, kemudian kita ini membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah ila akhir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat syafaati yaumal qiyamah, wajib mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Allah Akbar. Baru jawab azan ini. Kalau kita sebutkan fadilahnya salat, habis waktunya kita hadirin. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang iman apapun keadaannya kita akan mendatangkan kebaikan, insyaallah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hidupkan suasana kebaikan ini dalam kehidupan kita ini? Kita hidupkan suasana kebaikan dalam kehidupan kita. Termasuk di antara tempat kebaikan di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah ini. Maka masjid-masjidnya Allah ini adalah termasuk tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala tempat turunkan rahmat. Maka diceritakan hadirin, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ke dunia. Yang pertama diturunkan mulai Ka'bah, kemudian disebarkan dari masjid, disebarkan ke masjid-masjid yang ada di dunia. Maka orang yang dia ini selalu pulang pergi ke masjid, maka setiap hari dia pulang pergi membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah-rumahnya. Hakikatnya apa di Allah Subhanahu wa taala? Rahmat yang ada di masjid dibawa ke rumahnya. Semakin dia sering berangkat ke masjid, pulang pergi ke masjid, maka semakin rahmatnya tambah banyak di rumahnya. Kalau rahmat Allah sudah ada di rumah, maka rumahnya itu akan tenang, tentrem. Kadang tuh Allah Subhanahu wa taala, kadang rumah kita ini dah full AC. Kamarnya ada AC-nya. Ruang tamu ada AC-nya. Enggak terima sampai kamar mandi pun dapur pun dikasih AC juga. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, baru masuk rumah aja itu langsung panas itu rasanya tuh. Kata orang Jawa itu panas, bukan panas lagi, panas. Hatinya itu tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Ada apa ini? Ini mungkin rahmatnya Allah kurang di rumah kita. Maka ketika masuk, maka suasana rumah kita ini kurang daripada suasana agama. Hidup isinya apa? Isinya tidak ada, kurang daripada suasana agama. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kita hidupkan suasana dalam masjid. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fas'adu bil iman." Kalau kita ini sering lihat orang yang selalu bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia ini adalah orang yang beriman. Masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan suasana agama di dalam masjid. Alhamdulillah. Kalau saya sering ke sini nih, Masjid Al-Jihad ini tidak pernah kosong. Shopnya tambah hari semakin, Masya Allah. Bagaimana kalau masjid di seluruh Ringgau itu ramai seperti Al-Jihad semua? Gimana? Insya Allah. Allah. Yang diharapkan seperti ini hadirin. Maka dulu hadirin Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam ceritanya para sahabat. Maka dulu ketika orang-orang Islam itu mau melihat bagaimana keadaan suatu kampung, maka itu dilihat dari mana? Dari masjidnya. Kalau masjidnya makmur, hidup suasana agama, suasana ibadah,
Di dalamnya ada taklim, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada sifat ikram, saling menghormati, saling memuliakan. Di dalamnya terdapat sifat khidmat di dalam masjidnya. Fasilitas-fasilitas di masjid ada full sebagaimana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka masjidnya ini akan mendatangkan daripada saya lupa ceritanya Rasulullah. Kemudian maka para sahabat radhiyallahu kalau melihat keadaan suatu kampung maka dilihat dari masjidnya. Kalau masjidnya hidup amal, hidup kebaikan, hidup suasana kebaikan, maka mereka langsung lihat, oh tandanya kampungnya ini hidup semuanya. Sholat subuhnya kok sama dengan sholat maghrib, tandanya ini orangnya semua sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau nggak sholat subuh di masjid nggak taat, oh bukan begitu Pak, tetap jadi orang taat. Tetap jadi orang taat, tapi kurang sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana suasana keadaan yang ada di dalam diri kita ini hidup amal agama 100% sebagaimana kehidupannya zaman sahabat radhiyallahu anhu. Maka alhamdulillah selalu lagi dan lagi kita hidupkan majelis taklim. Maka majelis taklim kalau bisa setiap hari kita datangi kalau waktu-waktu kita longgar. Supaya apa? Supaya kita tambah hari, tambah ilmunya, tambah ngerti dengan agama. Manis dada ilman. Barang siapa yang dia ini tambah ilmunya, maka kana afuhu kana kathura afuhu. Orang yang dia ini tambah ilmunya setiap hari, maka tambah memaafkannya. Dan orang mencari ilmu ini kewajibannya hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika masih muda-muda, bukan. Tetapi kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, supaya kita ini mencari ilmu mulai kita baru lahir sampai kita ini masuk ke liang lahat. Jadi kita itu setiap hari itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar ilmu. Maka bagaimana suasana ini kita hidupkan, kita pun ambil bagian dalam amal agama ini, insyaallah. Kita ambil bagiannya, sehingga pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah dalam kehidupan kita ini mendatangkan kebaikan dan kebaikan lagi. Dalam sebuah hadis ceritakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita berangkat ke masjid waktu subuh-subuh sekalian kita mau dengarkan pengajian, maka langkah kita satu langkah, dua langkah, ini adalah langkah kita yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surga. Orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, hakikatnya dia ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Maka tambah hari, tambah kita tingkatkan lagi, insyaallah nggih. Jam berapa Pak? Sampai belum ya? Sudah 9. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita ini syukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, kemudian kita ini belajar untuk bagaimana sholat kita ini yang betul, bagaimana belajar dengan kita ini menuntut ilmu, maka kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita ini diberikan anugerah-anugerah yang mulia, pahala-pahala yang besar. Diceritakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala telah turunkan malaikat, yang mana malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai
panitia hari kiamat. Nah, yang mana diceritakan dalam sebuah kitab, malaikat ini sangat besar sekali. Nah, malaikat ini sangat besar lagi. Ceritakan antara kedua matanya saja ini adalah jarak di antara 100 tahun perjalanan. Saking besarnya. Maka malaikat-malaikat yang besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk memegangi daripada ubun-ubunnya ahli-ahli pendosa di dunia. Maka ubun-ubunnya ahli pendosa di dunia ini dipegangi oleh malaikat-malaikat yang begitu besar. Maka diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, tapi malaikat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, malaikat yang sangat besar ini, ketika mereka itu merasakan kengeriannya daripada hari kiamat, kengeriannya hari kiamat, maka malaikat yang begitu besar itu seperti nyamuk yang sangat kecil sekali. Nyamuk yang sangat begitu kecil. Saking kecilnya dia itu kedinginan lagi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu huru haranya hari kiamat itulah, pada waktu manusia dalam keadaan kesusahan, maka orang-orang yang begitu kecil itu pun merasakan susahnya juga. Malaikat yang besar aja takut, apalagi manusia yang begitu kecil untuk menghadapi daripada yaumul qiyamah. Maka pada waktu itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dalam keadaan susah, orang-orang dalam keadaan susah, gemuruh hatinya karena saking mengerikan pada waktu itu. Manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana mereka dalam keadaan takut, begitu takut sekali, sehingga diceritakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, para nabi pun merasakan takut. Kemudian diceritakan dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ur rasul fa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi yang mulia, mereka adalah para nabi kekasihnya Allah, tetapi ketika hari kiamat, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan umatnya, bagaimana keadaan umatmu ketika engkau telah mengajak mereka untuk ke jalan yang benar, maka mereka mengatakan fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, kami itu tidak tahu. Kami tidak tahu. Engkaulah zat yang maha tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang maha tahu. Maka pada hari itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, para nabi dalam keadaan takut, para nabi dalam keadaan khawatir. Maka diceritakan dalam sebuah kitab hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika hari kiamat, di dalam hari kiamat di dalam mahsyar itu ada mimbar-mimbar. Mimbarnya para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mimbar-mimbar yang begitu mulia ini disiapkan oleh Rasulullah, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasul-rasulnya, untuk utusannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka pada waktu itu aku tidak ada di mimbar tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, engkau di mana ya Rasulullah? Pada waktu itu aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku takut ketika aku duduk di mimbar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk masuk ke dalam surga, sedangkan umatku masih dalam keadaan dihisab. Masya Allah. Maka inilah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Di dunia selalu dipikirkan bagaimana ummati, bagaimana umatnya ini bisa selamat. Begitu juga ketika di akhirat, umatnya selalu dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu hadirin Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang kamu minta ya Muhammad?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ajil hisabaka ya Allah. Ya Allah, cepatkanlah hisabnya umatku ya Allah. Cepatkanlah hisabnya umatku ya Allah." Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu manusia akan dihadapkan oleh Allah, akan dihisab, akan dihitung amal-amal kebaikannya. Maka Rasulullah SAW khawatir kalau umatnya nanti kelak tertinggal di hari hisab dan tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat mengerinya hari kiamat, sehingga diceritakan hadirin Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, "Wahai Jibril, panggillah Jahannam. Wahai Jibril, panggillah Jahannam." Maka Jahannam pun datang, dipanggil oleh Jibril, "Wahai Jahannam, kamu dipanggil oleh sang penciptamu, wahai Jahannam." Maka Jahannam, neraka Jahannam langsung datang di depan mahsyar pada waktu itu, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia, maka pada waktu itu pun neraka pun murka kepada manusia, sehingga neraka itu berteriak dengan teriakan suara yang sangat besar, sehingga pada waktu itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, saking kuat teriakannya neraka Jahannam, maka manusia pada waktu itu mereka langsung tertundukkan semuanya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian neraka Jahannam berteriak kedua kalinya. Maka manusia tersungkur sehingga mereka sangat takut, sangat khawatir. Mereka saking khawatirnya hanya bisa melihat ke kanan, ke kiri, saking takutnya dengan neraka Jahannam. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diberikan dengan catatan amal kebaikannya. Kemudian mereka akan melewati daripada sirat. Mereka melewati sirat. Maka ketika melewati sirat, maka manusia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Mereka akan masuk melewati sirat dengan secepat kilat. Kemudian ada lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua. Mereka itu adalah orang yang ketika di dunia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian dia ketika melewati sirat, orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, Allah Subhanahu wa taala hantar seekor makhluk yang sangat besar menyambar orang tersebut, sehingga orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan masuk semua ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga ini adalah orang yang dia ini kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Maka ketika orang ini melewati sirat hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang mereka itu seperti cahayanya, seperti cahaya pohon kurma, sangat besar cahayanya. Ada yang di mereka itu melewati sirat, cahayanya hanya redup-redup hadirin, sehingga dia jalan pelan-pelan berhenti, pelan-pelan berhenti. Dan ada orang-orang yang dia ini terjatuh di dalam sirat. Dan di ujung sirat ini ada Rasulullah SAW yang dia ini menunggu umatnya, dan dia membaca, dan Rasulullah SAW berkata, "Ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang terjatuh di bawah sirat inilah mereka lah yang akan mendapatkan syafaatnya, Allah Subhanahu wa taala di hari, mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Di antaranya siapa tadi? Adalah orang yang membaca doa setelah azan.
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai anak-anak hafiz Quran, mereka itu akan mensafaati 10 orang tuanya yang wajib masuk neraka. Jadi orang yang mempunyai anak-anak hafiz Quran, kelak ketika dia ini terjatuh ke dalam neraka, merekalah yang akan mensafaati ahli-ahli neraka. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadikan anaknya sebagai orang alim-alim, anaknya alim-alim, maka diriwayatkan dalam sebuah hadis, anaknya seorang anak yang dia ini alim, maka dia ini akan mensafaati keluarganya kaifa yasha'u, terserah dia mau mensafaati berapapun. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah hari kiamat. Ini adalah hadirin Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana kehidupannya hari kiamat, dan kehidupan hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala kita pun akan menghadapinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca Al-Qur'an, membaca hadis mengenai cerita-cerita tentang akhirat. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, sekarang akhirat ini adalah hanya cerita. Nanti suatu saat akhirat ini akan nyata. Akan datang suatu masa akhirat ini akan nyata, dunia ini hanya akan tinggal cerita. Siapakah orang rugi? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya, dan orang yang rugi adalah orang yang al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu liman tamana indahu minallah. Orang yang dia ini sibuk mempersiapkan kehidupan dunianya tetapi lupa dengan akhiratnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ini masih hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, maka bagaimana kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk berbuat baik, insyaallah. Di antaranya apa? Di antaranya kita hidupkan salat, dan salat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang lebih besar, karena idza saluhat sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Kalau salat kita ini baik, maka semua akan baik, tetapi salat kita buruk, maka seluruh amal kita ini akan buruk. Kalau kita perbaiki salat kita ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan-amalan yang lain akan tertata dengan rapi. Tetapi kalau salat kita ini buruk hadirin Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah kita pun nanti akan amburadul. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan itu ya Rasulullah, setiap hari mencuri ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya kepada dengan sahabat tersebut, apakah dia masih sholat? Maka sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, dia masih sholat ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya akan menghilangkan perbuatan daripada keji dan munkar. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah bagaimana kita tata semua, kita perbaiki sholat kita perbaiki amal kita perbaiki ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita ini menghadapi daripada akhirat, kita ini tidak menjadi orang yang rugi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kita ini menjadi orang rugi. Walaupun kita nanti kelak insyaallah akan masuk surga, tapi kalau kita ini menjadi orang rugi, nanti surga kita ini kecil nanti. Insyaallah nggih. Maka kita semakankan lagi amalnya, kita semakankan lagi, terutama ini adalah awal daripada bulan Muharram. Maka di bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh berkah. Satu harinya bulan Muharram termasuk Ashhurul Hurum. Ini termasuk adalah Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa satu bulan Muharram itu dihitung seperti 30 hari puasa di bulan-bulan yang lain. Insyaallah maka kita hidupkan puasa ini insyaallah nggih. Karena waktu sudah habis, kurang lebihnya kami minta maaf karena saya sedang belajar. Sempurnanya majelis wa majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.